Ya, puji Tuhan, kita masih di satu suasana kemerdekaan ya teman-teman dan saya percaya bahwa bulan ini ya ini bulan untuk kita juga menghayati bagaimana kemerdekaan itu harus betul-betul menjadi bahagian di dalam hidup kita. Bukan saja soal tadi, bukan saja soal slogan saja yang memperingati, tapi betul-betul kita harus punya mental yang merdeka. Ya kadangkala merdeka secara lahiriah, tetapi batiniah itu masih banyak dipenjarakan dengan berbagai hal sehingga sulit untuk Tuhan pakai. Nah ini message saya itu selalu tentang bagaimana kita harus membiarkan atau kita mau hidup kita itu untuk Tuhan pakai. Either itu untuk melayani ya ataupun kita menjadi saksi dimanapun kita berada, di keluarga kita ya, di lingkungan kita, pokoknya kita harus jadi berkat. Itu deh yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, kalau seandainya kita itu masih punya satu mental dijajah atau bahkan mental penjajah. Nah ini nih, orang kalau pernah masuk ke dalam satu penjajahan, ya satu negara atau satu situasi penjajahan, pasti itu suka muncul dua hal ini. Mental yang dijajah sama mental penjajah. Karena mereka yang lihat. Dan itu pun terjadi di dalam Alkitab. Ya ada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dijajah oleh Romawi. Bangsa Yahudi pun mereka itu punya mental penjajah. Ya, mereka punya mental untuk selalu menindas dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ya saya mau bilang bahwa sebagai orang yang betul-betul merdeka, maka kita pun harus menunjukkan sesuatu yang betul-betul mental seorang yang merdeka. Dan saya percaya bahwa orang yang merdeka itulah orang yang Tuhan bisa pakai secara maksimal dalam hidupnya. Seringkali Tuhan mau pakai kita. Tapi kadangkala karena pikiran kita atau hati kita masih ada yang mengikat, kita belum betul-betul menjadi orang yang merdeka. Sehingga sulit untuk Tuhan pakai. Dan kita tahu bersama bahwa kalau Tuhan menggunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka ada berkat-berkat Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan itu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita butuh sesuatu breakthrough di dalam hidup kita, benar gak? Hari-hari ini ada banyak yang ngobrol ke saya semua tentang finansial yang berat, ya, tentang bermacam-macam hal. Masing-masing orang itu punya kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi biarlah hari ini saya juga mau bicara soal kita tidak hanya melihat kebutuhan kita, tapi terlebih dahulu kita betul-betul menjadi orang yang merdeka supaya Tuhan bisa pakai kita dan kemudian kita jadi alatnya Tuhan, lalu kemudian Tuhan akan memberkati kita lewat ketika kita melakukan satu pelayanan kepada Tuhan. Ingat saudara ya, bahwa ketika kita melayani Tuhan, disitulah Tuhan mulai bisa bukakan berkat-berkat. Karena kita itu seperti sebuah bejana. Bejana yang tadinya kosong kemudian diisi terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini saya pun akan ngomong sedikit tentang kemerdekaan, apa yang bisa menahan kita dari kita itu betul-betul merdeka. Ayat utamanya tetap di Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi rupanya bagi Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Galatia, ya, Paulus pun melihat ada orang-orang yang tidak benar-benar merdeka, hanya kelihatannya merdeka. Dan saya selalu bilang bahwa kita gak mau hidup kita itu penuh dengan gimmick, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan topeng. Kita harus terlihat nyata. Kalau memang ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hidup kita, nyatakan saja dalam hidupmu, nggak usah tutup-tutup. Supaya ada orang yang bisa melihat dan Tuhan utus untuk membantu kita. Atau kita juga dengan kerendahan hati, kita mau untuk berubah. Tapi selama kita hanya menutup-nutupi diri, kita hanya berpura-pura, tidak sungguh-sungguh, ya, ada sesuatu yang sepertinya kita masih tutupi. Kadangkala itu yang membuat kita itu lama untuk Tuhan angkat. Nah, firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Rupanya untuk jadi betul-betul merdeka, kita memang harus mengambil berdiri teguh itu seperti apa ya?
berdiri dengan kuda-kuda gitu loh. Dengan mantep. Harus ada sesuatu yang memang kita harus mantapkan dalam hati kita. Kalau kita hidupnya sembarangan, kalau kita hidupnya asal-asalan, ignorance, ya cuek, kita hidupnya itu seperti ya udahlah ngegampangin sesuatu. Firman Tuhan bilang anak-anak gampangan itu orang yang gampangin sesuatu. Maka dia bisa saja dia menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Gampang sekali untuk diikat karena dia cuek dengan kehidupannya. Kehidupan fisiknya mungkin, kehidupan rohaninya mungkin. Dia masa bodoh sehingga kita tidak benar-benar menjadi orang merdeka. Tapi firman Tuhan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara, teman-teman EYC Pro, pengetahuan kita tentang firman dan kuasanya, saya yakin bahwa kita sudah punyai. Ya, kita bukan orang-orang baru. Ya, dan setiap minggu kita terima firman, pengetahuan kita tentang firman, kuasanya, pengetahuan kita atau pengertian kita tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, pengetahuan kita tentang keselamatan, pengetahuan kita tentang kasih anugerahnya Tuhan, pengetahuan kita tentang berkat Tuhan, mujizat, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, itu jangan kita makan sendiri. Jangan kita hanya terima, ya, tetapi kita harus mampu, punya ability, punya kemampuan untuk kita bisa mentransferkan itu ke orang lain. Apapun bentuknya. Mau itu lewat kesaksian, mau lewat hidup kita, mau lewat perusahaan saudara, mau lewat apapun yang saudara kerjakan di rumah atau dimanapun. Kita harus mampu memperlihatkan tadi firman Tuhan, kuasanya tentang kematian, kebangkitan Tuhan, karunia-karunia Tuhan, mujizat Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan beri, itu harus tercermin dalam hidup kita. Jangan kita makan sendiri. Dan itu yang Tuhan mau, kita memberitakan sesuatu kepada orang lain. Kemerdekaan kita. Dan untuk itu kita semua, ya, bukan hanya kami para hamba Tuhan, full timer, ya, ketua care dan lain sebagainya yang melayani, kita semua itu sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Ini yang saya mau mantepin gitu loh ke dalam sanubari, ya, ke dalam jiwa teman-teman. Bahwa kita dipanggil, dipilih Tuhan, dan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Firman Tuhan Yohanes 15, 16, 17. Bukan kamu yang memilih aku. Nah, ini ayat yang terkenal ya. Yohanes 15, 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan yang memilih kamu. Jadi kita boleh GR loh. Ya. Kita gak pilih Tuhan. Tapi kalau pernah suatu hari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan engkau yang menjadi raja di dalam hidupku. Itu sebetulnya bukan pilihan kita. Tapi Tuhan yang sudah pilih kita. Dan aku bukan saja memilih, menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ternyata panggilan kita ya supaya kita jadi buah itu bicara soal kasihilah seorang akan yang lain. Dengan lain kata kita mesti jadi berkat. Kita mesti cerita itu tentang Tuhan. Dan untuk ini semua, untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, itulah kita harus benar-benar menjadi bebas dan merdeka. Secara spiritual. Secara spiritual. Saudara, fisik saja itu mungkin bisa dipenjara. Ya, kemarin hari Jumat saya ikut pelayanan penjara ke Porong ya. Di sana kita KKR gitu ya. Biasanya tuh hanya ibadah biasa, tapi kebetulan waktu itu ada satu gereja juga yang entah bagaimana tiba-tiba itu berbarengan sama GPD Elohim yang adalah saya. Jadi akhirnya dibagi-bagi, mereka yang WL, yang khotbah tetap saya gitu ya. Tapi saya tahu bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat ya, karena kejadian itu kan jadi bingung siapa yang melayani, karena jadi ada 2 gereja di sana.
Tapi akhirnya rupanya karena kejadian itu, ya mereka jadi nggak tahu bagaimana. Akhirnya mereka rubah semua lagu-lagunya dan akhirnya kita KKR di penjara itu. Ya, itu luar biasa banget, berbeda dan bahkan semua napi-napinya ini kok beda hari ini ya. Gitu, khotbahnya beda, ini ya beda karena ya udah kacau balau jadwalnya. Tapi akhirnya jadi bebas semuanya. Jadi bebas dan saya bilang bahwa mungkin secara fisik ya orang-orang di penjara itu terpenjara, tetapi tidak dengan rohnya. Saudara tahu roh kita itu nggak bisa dipenjara dengan apapun. Dimanapun kita ya, apapun tempat kita, kalau free di dalam spirit kita ini bebas, kita nggak bisa dipenjarakan dengan apapun. Dipenjarakan dengan kesusahan, dengan penderitaan, enggak. Paulus contohnya, dia menulis, tahu ya tulisan Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Itu dia tulis ketika dia dalam penjara. Mungkin secara fisik dia bisa dipenjara dengan pasung bahkan. Ya, fisiknya dipenjara, mungkin penglihatannya terpenjara karena dia hanya lihat tembok jeruji. Mungkin keadaannya itu mungkin dipenjara. Tetapi tidak dengan hatinya. Hatinya dia bisa tulis, bersukacitalah senantiasa di dalam segala keadaan. Dan bahkan dia menyanyi, tahu sendiri. Yusuf ini orang penjara. Dia pernah di penjara, dia mengerjakan tugasnya dengan baik, tetapi kemudian dia masuk penjara, dan apa yang dia lakukan, ini saya bacain aja deh supaya semakin kita melihat apa yang Yusuf lakukan. Kejadian 39 ayat 20-23. Ini yang Yusuf lakukan di dalam penjara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dia yang mengurusnya. Jadi dalam penjara dia itu menjadi orang kesayangan, ya. Lalu kemudian segala sesuatu itu dipercayakan kepada Yusuf, dia kerjakan segala sesuatu. Ternyata di dalam penjara itu banyak. Waktu saya di penjara di Porong itu, di situ rupanya ada pabrik tahu. Jadi kita makan tahu di sana. Ya rupanya ada tempat orang yang melukis. Lalu kemudian ada orang yang buat anyaman, banyak. Ternyata banyak kegiatan di sana. Ya. Dan ini pun saya percaya bahwa ada banyak hal yang harus diurus sama Yusuf di dalam penjara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dibuatnya itu selalu berhasil. Karena Tuhan. Nah bagi saya, sikap dari Yusuf ini ketika dipercayakan dengan banyak hal dalam hidupnya, ini bukan sikap orang yang terpenjara. Karena dia kerjakan itu excellent. Dia kerjakan itu dengan baik. Sampai dipercayakan segala sesuatunya. Lalu kemudian apa yang dibuat itu jadi. Kalau orang yang terpenjara, sikap orang yang terpenjara, Yusuf harusnya punya kepahitan. Harusnya Yusuf punya mengasihani diri sendiri. Mungkin dia merasa rendah diri. Mungkin dia mengalami satu keadaan putus harap. Mungkin dia punya satu proyeksi ke depan bahwa dia gak punya lagi masa depan. Orang yang dipenjara mungkin dia kecewa. Dia lagi kerja baik kok. Tiba-tiba difitnah. Mungkin dia marah. Mungkin kecewa sama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi apakah hal itu tercermin dari pekerjaannya? Enggak. Badannya boleh dipenjara. Tapi jiwanya merdeka. Rohnya bebas. Dia kerjakan sesuatu itu dengan excellent. Dengan baik. Dan itulah yang kemudian mengangkat dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sangat mungkin kebalikannya. Secara fisik kita bebas. Tapi jiwa dan rohnya terpenjara. Sangat mungkin. Kalau kita melihat bukti-bukti bahwa ada orang yang dipenjara secara fisik tapi tidak kena mental. Berarti ada kebalikannya. Secara fisik kita mungkin bebas. Tapi jiwa dan rohnya itu terpenjara. Mungkin banyak hal yang sebutkanlah kebebasan. Mungkin secara finansial kita bebas. Mungkin secara pekerjaan kita aman. Mungkin secara keluarga kita rasanya aman. Tetapi ada sesuatu dalam hati kita itu yang seperti masih membelenggu. Dan kita belum bisa free sepenuhnya. Belum bisa bebas sepenuhnya.
Dan seringkali hal inilah yang membuat kita sulit untuk melayani Tuhan. Ada banyak hal, ya. Mungkin kita bisa terpenjara dengan amarah. Kita masih punya kemarahan. Mungkin kita masih punya kekecewaan. Mungkin kita masih punya keterikatan. Mungkin kita masih punya perasaan cinta akan uang. Mungkin kita punya kesombongan. Mungkin kita punya egoisme. Atau mungkin kita masih banyak hal. Suka mengkontrol orang, kontrol freak. Ingin mengendalikan sesuatu sehingga kita tidak pernah bisa jadi berkat. Saudara, seringkali ego kita, nah ini ego kita nih. Ego kita seringkali itu menjadi penjara pribadi kita. Ego kita. Ego itu ya bukan hanya sekedar soal arogan. Orang banyak bilang ego itu arogansi. Enggak. Tapi ego itu dalam hal melayani Tuhan. Bisa jadi itu dia datang dalam bentuk suara begini. Ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan dia bilang bahwa saya tidak siap. Saya belum siap Tuhan. Padahal jelas-jelas tadi di awal kita udah, saya bawa pelan-pelan nih. Dari awal bukankah Tuhan bilang, aku yang sudah memilih kamu untuk kamu jadi buah. Dan jadi berkat. Bersaksi. Melayani Tuhan apapun, ambil bahagian di dalam pelayanan. Tetapi kemudian ego kita yang masih memenjarakan kita akan berkata saya belum siap dan saya tidak siap. Saya mau bilang begini saudara, teman-teman semua, melayani itu memang butuh persiapan, tapi bukan kesempurnaan. Seringkali kita mungkin merasa bahwa apakah saya layak? Apakah saya sudah bisa? Apakah saya sudah siap? Tapi pada hari ini saya mau bilang bahwa kalau kita dibebaskan dari ego kita ini, apa yang ada di tangan kita, bawa aja. Gak perlu dulu, banyak dulu. Gak perlu dulu kita punya satu bejana yang diisi sampai penuh dan orang lain lihat tumpahannya. Ngerti ya maksud saya? Orang lain sudah bisa melihat dulu ini. Lalu kemudian baru kita mulai, oke, ini saya bawa bejana saya, silakan nikmati, silakan. Tapi bawalah bejana yang kosong itu. Gak perlu dulu punya sesuatu yang banyak, cukup 5 roti, 2 ikan. Itu yang kita bawa sama Tuhan. Soal nanti itu urusannya Tuhan. Tapi jangan sampai ego kita itu yang saya belum siap. Saya gak siap. Daud ketika dia bilang, bisa gak kamu nih ngalahin Goliat nih gede banget. Ya udah deh, yang apa ada ya ketepel sama batu aja. Dengan alat yang sederhana. Yang penting mau dulu. Yang penting siap dulu. Ready untuk melayani Tuhan. Apapun itu. Teman-teman saya mau dorong. Ambil bahagian. Untuk melayani Tuhan. Apapun itu. Sekecil apapun itu. Saya gak bilang untuk mungkin di sini supaya jadi aman gitu. Enggak perlu. Dimanapun, di umum, di sekolah minggu, di remaja, di sini, di EYC Pro, atau dimanapun. Ambil bagian apa yang Tuhan suruh dalam hatimu. Berani saja. Supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita nggak harus bilang, saya harus beresin masalah saya dulu. Ego kita tuh kadang-kadang. Atau mungkin saya nggak mau kelihatan nggak bisa. Atau nanti saya kelihatan jelek. Saya nggak perform, nanti jelek, kelihatan jelek. Tuhan itu lihat hati kita loh. Kalau Tuhan lihat mungkin kita nggak perform. Beda sama orang yang dia udah mau sombong, tapi kemudian dia nggak perform. Itu beda dengan orang yang betul-betul datang dengan ketulusan hati. Terus kemudian dia nggak perform karena ketidaksempurnaannya. Itu beda. Dan semua jalannya itu akan diluruskan. Tuhan yang akan memelihara orang-orang yang tulus hatinya itu. Yang mungkin dengan segala keterbatasannya, tapi rindu untuk melayani Tuhan. Tapi rindu untuk bersaksi. Gak perlu kita tunggu dulu. Sampai semuanya beres, sampai kita mesti latihan dulu. Mesti jago dulu. Ya memang ada hal-hal, ya kita juga mesti tahu diri ya. Jangan kita gak bisa musik, kepingin melayani musik ya. Enggak, itu kan skillful. Tapi banyak
Pelayanan itu musik, banyak hal. Mungkin kita bisa bilang bahwa saya mau mulai melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Kalau saya sudah sampai di goal saya. Teman-teman, mungkin kelihatannya itu rendah hati, mungkin itu kelihatan seperti preparation. Tapi ada hal-hal yang tersembunyi di belakangnya, kadang-kadang itu sebuah ego kita. Kadang-kadang ada sebuah ego dalam hati kita yang namanya itu pride, kebanggaan kita, keangkuhan, kecongkakan itu. Ya, atau kadang-kadang insecure itu merupakan satu pride loh kadang-kadang. Mungkin kita seperti kelihatannya rendah hati, oh enggak deh, jangan deh, dia aja, saya belum layak, saya belum ini. Mohon, nggak ada yang layak kok. Yang ada adalah mau apa enggak. Yang penting hati kita, dan kemudian ketika kita tampil, kita melayani atau kita lakukan segala sesuatu kepada Tuhan, kita punya motivasi yang bersih karena tahu bahwa kita dipanggil, kita dipilih, dan kita mau berbuah. Dan itu Tuhan yang akan lindungi. Tuhan yang akan melengkapi. Jadi jangan sampai pride itu ya, ego itu membuat kita terus fokus sama diri sendiri, benar. Ego itu membuat itu diri kita aja, dan itu kebalikan daripada surrender, penyerahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, terserah Tuhan lakukan. Saya ingat banget ketika dulu saya mau melayani Tuhan, saya tuh sempat pilih-pilih, Tuhan saya ini sukanya musik. Dan saya merasa musik itu safe place saya, tempat aman. Jadi kalau saya mau ditaruh di musik, udah seneng, udah hobi, melayani lagi gitu. Tapi di awal-awal ternyata bukan musik loh Tuhan bawa. Saya layani anak sekolah minggu. Ya lama, ya itu ketemu Santi itu di sekolah minggu tuh. Ya. Layani sampai kemana-mana, sampai Tuhan, sampai saya harus bikin prakarya ya. Bikin prakarya ya, apa sih ya, alat peraga. Ya buat segala sesuatu ya. Enggak di musik, saya tuh sempat bilang Tuhan saya ini maunya di musik. Tapi kemudian saya luaskan saja, terserah deh Tuhan mau pakainya untuk apa. Ya. Apapun yang Tuhan mau di lansia kayak mau sekolah, mau musik kayak, mau apapun yang penting saya bisa melayani. Enggak dipakai di gereja sekalipun saya itu enggak peduli juga. Karena saya tahu firman Tuhan bilang orang benar menemukan tempat pengembalaannya. Itu kata firman Tuhan. Artinya dimanapun itu selalu ada pelayanan. Yang penting kita punya hati untuk melayani Tuhan. Tadi ya, ego itu terus kita fokus sama diri sendiri. Kebalikan dari surrender, dari penyerahan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, itu adalah orang yang tidak sempurna. Bukan orang yang merasa sempurna. Gak ada soalnya orang yang sempurna. Yang merasa sempurna tuh banyak. Tapi yang Tuhan mau orang yang gak sempurna. Bukan orang yang merasa sempurna. Karena memang tidak pernah ada orang yang sempurna. Supaya apa? Kita berserah sama Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita. Tuhan saya gak bisa ini. Saya gak bisa. Saya tahu kenapa Tuhan gak kasih saya di awal-awal pelayanan saya itu di musik. Karena saya tahu kalau di musik saya nggak perlu berserah sama Tuhan, ya itu udah core memory ya, udah memori tangan, memori otak, pengetahuan yang sudah sejak lama. Jadi tinggal maju aja, paling poles sana sini udah bisa. Tapi kalau hal-hal yang baru ini, yang kadang-kala Tuhan berikan, itulah kenapa kadang-kadang ya secara random, kadang-kadang saya suka minta tolong ini supaya kita kadang-kadang harus unlock new skill. Karena ada banyak orang yang sebetulnya saya lihat skillful banget. Tapi masih ada sesuatu yang memenjarakan, dia gak benar-benar merdeka. Gak tahu itu apa, yang pasti itu ego. Apapun itu latar belakang. Kalau kita serah sama Tuhan, itu ego kita itu akan perlahan-lahan itu dikikis. Dan Tuhan akan berbuat sesuatu yang kita tuh bisa kaget-kaget. Ternyata saya mampu ya. Iyalah, karena kita punya Tuhan yang besar. Tadi, how great is our God. Saya pernah tanya sama teman saya, nggak tahu saya pernah di sini. Saya pernah ada dalam satu keadaan yang bimbang. Saya harus tinggalkan sesuatu atau tinggal di satu tempat itu. Lalu kemudian ada teman yang sering saya sharing sama dia. Saya sharing sama dia, aduh bro saya takut ya. Kalau saya tinggal ini kira-kira ini tempat ini yang membesarkan, ini bukan di Elohim ya, ini tempat ini yang membesarkan nama saya atau saya yang bisa.
Ya dengan segala, karena sih kalau sama dia itu saya bebas aja ngomong. Terus jawaban dia apa? Enggak dua-duanya. Bukan kamu yang besar, bukan tempat itu yang besar. Tapi Tuhan yang besar. Yang harus tinggal di dalam kamu. Saya terhanyak, iya juga itu yang saya khotbahin. Tapi kok tiba-tiba saya gak keinget itu. Karena keadaan yang harus secepat itu gitu. Teman-teman, mari ya. Tuhan bukan mau orang yang sempurna. Supaya apa? Kuasa Tuhan itu dipermuliakan. Kuasa Tuhan itu dinyatakan. Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan tentang ego ini. Ya, tentang pride ini. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Di dalam King James-nya, bisa nggak? Ada nggak ya? King James-nya, pride goes before destruction, a haughty spirit. Itu haughty, ya. Haughty spirit. Nah, haughty spirit itu apa? Haughty spirit itu adalah arogansi, merasa superior, lebih dari yang lain. Nah, ini yang bahaya nih. Kadangkala dengan pengalaman kita, dengan posisi kita, dengan jabatan kita, dengan apa yang sebetulnya Tuhan percayakan sama kita, bukan dari kita sepenuhnya. Kita merasa seperti superior dari orang lain. Superior secara rohani. Superior secara macam-macam, ya, pendidikan dan lain halnya. Dan ini yang berbahaya. Dikatakan pride goes before destruction, a haughty spirit tadi ya, arogan, merasa superior, before a fall, sebelum kita itu bisa akhirnya jatuh. Saudara yang kasih itu dalam Tuhan, jadilah berkat, jadilah teladan dalam perbuatan dan perkataanmu. Jadilah saksi Kristus, matikan dan kalahkan ego kita. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah ini murid-muridnya ya, kita juga murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jangan cepat-cepat bacanya ya. Ia harus menyangkal dirinya. Itu artinya ya, kita harus mawas diri. Kita harus melihat diri. Itu yang saya bilang tadi, jangan kita tidak peduli dengan kelemahan kita. Jangan kita ignorance dengan hidup kita. Kalau ada sesuatu yang kita anggap kelemahan, jangan takut untuk dikoreksi. Supaya kita sehat gitu loh. Supaya kita jadi benar. Cari orang-orang yang mungkin saudara percaya untuk mengoreksi dirimu. Itu yang dikatakan, ia harus menyangkal dirinya. Ada hal yang mungkin gak enak. Atau sama Tuhan lah, kalau memang gak percaya lagi sama orang. Datang sama Tuhan. Tuhan, ini kesalahan saya. Ini yang saya lemah. Kita jangan cuek. Atau jangan menipu diri sendiri. Kita tutupi. Seperti kubur yang dilabur putih, kata firman Tuhan. Dalamnya bagus. Luarnya bagus, dalamnya tulang belulang yang hancur. Yang jelek. Ia harus menyangkal dirinya. Jangan tidak peduli dengan kelemahanmu. Kita harus melawan kelemahan kita. Dan juga jangan nyaman dengan kelemahan kita. Ada orang-orang yang nyaman dengan kelemahannya. Karena dengan kelemahannya ini, dia itu bisa punya banyak excuses. Punya banyak alasan-alasan. Saya pernah ketemu dengan orang yang suka dengan painful, rasa sakit di dalam hatinya karena masa lalu. Karena dia akan pakai itu untuk suatu saat dia bilang, kamu gak tahu sih masa lalu saya. Saya begini itu bukan karena saya, karena masa lalu saya yang begini. Dia pakai itu terus, nyaman dengan kelemahannya. Masih terpenjara, belum benar-benar merdeka. Seperti kata Rasul Paulus. Dia pakai itu terus. Nah, kita harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Memikul salib ini kita berperang dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita. Kita mesti perang itu. Di awal-awal pelayanan dan ya sampai sekarang juga ada banyak hal-hal yang saya harus berperang. Saya tahu ini bahaya nih. Kalau saya nggak perangi dia bisa jadi besar nih. Harus kita lawan. Kita nggak boleh ignore dengan kelemahan kita. Dan mengikut aku. Saudara,
Teman-teman, kalau kita melepaskan ego kita, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Amin. Ketika kita benar-benar merdeka, barulah tadi kita akan menjadi dampak buat orang lain. Kita akan jadi berkat buat orang lain. Itu kelihatan loh, orang yang masih punya ikatan dalam hatinya. Tadi apapun itu, cinta akan uang, merasa superior, ya, mungkin masa lalu dan lain sebagainya. Kalau dia ngomong, kalau mulai berkelompok atau mulai itu akan kelihatan. Masih ada hal-hal yang harus dilepaskan. Kita semua gak ada yang sempurna kok. Tetapi kita harus menunjukkan kita gak mau cuek dengan kelemahan kita. Kita mau terus untuk kita mau upgrade diri kita. Ini yang Tuhan bilang, kamu harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya apa? Hidup kita itu jadi berkat. Dan kalau kita mulai datang dengan mungkin bejana yang kosong. Kita datang, Tuhan ini pakai aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Saya percaya bejana yang kosong itu akan Tuhan isi terus. Tuhan isi terus. Atau dengan kata lain, new skill unlock. Ada skill-skill yang terbuka dalam hidupmu. Percayalah, ya. Tuhan itu Tuhan yang kreatif kok. Dan sumber creativity itu, itulah Tuhan yang ada dalam kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya masing-masing kita itu punya kreativitas yang lebih. Karena kita dibedakan. Firman Tuhan bilang, aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang takut kepadaku dengan yang tidak demikian. Dan bahkan kita dibilang itu orang, saya ini bukan ngecap ya, bukan jual obat. Tapi saya yakini benar firman Tuhan. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ini bukan saja soal menjadi pemimpin. Tetapi soal bagaimana kita hidup. Bagaimana soal kita melakukan sesuatu. Kita punya mental pemimpin. Walaupun kita masih belum jadi pemimpin. Tapi apa yang kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Dan kalau Tuhan yang buka skill kita satu-satu, ya, lihatlah. Dengan skill itu Tuhan akan bawa kita naik. Saudara, kalau kita cuma bilang saya berdoa nanti duit turun dari atas, gak ada itu. Ya, itu semua mimpi, hoax. Kalau kita bilang enggak, kita diam-diam aja doa, yang penting doa terus kemudian nanti ada berkat datang. Enggak. Tuhan buka skill-skill dalam hidup kita. Skill-skill ini akan membawa kita naik. Lihat Yusuf. Dengan skill-skill yang baru ketika dia buka hatinya. Dia belum pernah ada di penjara. Dia belum pernah mengerjakan pekerjaan yang ada di penjara. Tetapi di dalam penjara dia buka skill-skill, di unlock. Skill-skillnya untuk menjadi pengawas ya orang-orang di penjara. Dan akhirnya itulah yang dapat membuat dia naik. Sama juga dengan kita. Tuhan bisa bukakan skill-skill dalam hidup kita supaya membuat kita naik. Dan lebih dari itu, ketika kita naik bukan kita yang dibanggakan. Tuhan yang dipermuliakan. Merdeka untuk melayani Tuhan itu adalah bukan untuk dikagumi, tetapi untuk menjadi berguna. Jangan kita punya satu tujuan atau satu fokus ketika saya merdeka melayani, kemudian saya yang dikagumi. Enggak. Tetapi kita merdeka melayani Tuhan adalah untuk kita menjadi sesuatu yang berguna. Useful untuk di tangannya Tuhan. Bukan tentang kita, ini semua tentang Tuhan. Ayat yang terakhir. Efesus 2 ayat 10. Oke, saya undang semua singers. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, bahasa Inggrisnya dibilang we are God's handiwork. Ya, kita ini buatan Allah. Created to do good works. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik
Yang apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya sudah disiapkan, dan supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebelum kita lahir, kita diciptakan, ada satu pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan secara spesifik di dalam hidup kita. Spesifik loh, jalan-jalannya spesifik. Dan itu dipersiapkan pribadi untuk kita. Dan kita harus mau hidup di dalamnya. Ini yang saya bilang bahwa tujuan hidup. Masing-masing kita itu punya tujuan-tujuannya. Dan kalau kita hidup di dalamnya, di dalam tujuannya Tuhan, saudara akan mulai mengenal Tuhan, akan mulai melihat karya-karyanya Tuhan. Dan kalau kita mungkin Tuhan izinkan di dalam lembah, tapi kita tahu kita ada di tracknya Tuhan, itu membuat kita itu nggak bersungut-sungut. Saudara, kalau seandainya kita masuk ke dalam satu lembah, lalu kemudian kita bersungut-sungut, atau mungkin kita kecewa sama Tuhan, saya sangsi kita mengerti jalannya Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita ngerti, kita tahu ini adalah satu pekerjaan yang baik, kita hidup di dalamnya. Ketika Tuhan bawa ke dalam lembah, itu ada satu maksud Tuhan juga. Memang harus itu jalannya, sama seperti Yusuf tadi. Memang itulah jalannya, itu yang harus dilakukan. Jadilah orang yang mengucap syukur. Dalam hal apapun dalam hidupmu, mengucap syukur. Nggak gampang ngomong begini. Tapi saya berani ngomong gini, karena saya tahu di hadapan Tuhan, saya sudah lakukan. Mengucap syukur. Walaupun dalam satu keadaan yang nggak harusnya mengucap syukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari yang jadi pertanyaan dan refleksi kita. Ego yang mana yang selalu menahan kita untuk berkata ini aku utuslah aku Tuhan. Ego yang mana yang membuat Tuhan rasanya susah untuk pakai kita. Yang rasanya kita tolak terus. Ada kesempatannya tolak lagi. Ego yang mana? Bereskan itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menunggu. Orang-orang yang benar-benar merdeka. Amin. Di dalam Tuhan itu ada kemerdekaan. Tuh, iblis bisa ikat kita, ya, bisa ditaruh di satu keadaan yang bagaimana, bisa dimasukkan penjara, bisa dianiaya mungkin. Tapi tidak bisa sekali kita tahu bahwa ada Yesus dalam hati kita. Kita akan tahu bahwa oh ini gak apa-apa. Roh kita itu tidak terbelenggu, tidak terpenjara. Yuk kita bangkit berdiri.